Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas 1 mengenai Undang-Undang Jasa Konstruksi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Fenska Marlin Effendi dari kelas S101 NIM 1921041015. Untuk pertanyaan pertama, apa tujuan dari Undang-Undang Jasa Konstruksi? Tujuan dari Undang-Undang Jasa Konstruksi yaitu 1. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, handal, berdaya saing tinggi, dan hasil jasa konstruksi yang berkualitas. Yang kedua, mewujudkan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam menjalankan hak dan kewajibannya, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang jasa konstruksi. Yang keempat, menata sistem jasa konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun. Yang kelima, menjamin tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi yang baik. Dan yang terakhir, menciptakan integritas nilai tambah dari seluruh tahap penyelenggaraan jasa konstruksi. Untuk kedua, apa makna konsep dasar dari Undang-Undang Jasa Konstruksi? Makna konsep dasar dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi adalah dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, maka diperlukan pembangunan nasional, baik berupa pembangunan fisik maupun pembangunan non-fisik. Jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berfungsi sebagai pendukung prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan dan menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, jasa konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan secara luas mendukung perekonomian nasional. Dikarenakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Jasa Konstruksi belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi, maka perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan jasa konstruksi. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan secara terperinci dan jelas mengenai jasa konstruksi yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Ketiga, sejauh mana peran mahasiswa dan masyarakat dalam pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi? Peran mahasiswa dan masyarakat dalam pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi yaitu 1. Melakukan pengawasan untuk mewujudkan pelaksanaan jasa konstruksi yang tertib. Yang kedua, berhak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialami. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan melindungi ketentuan yang berlaku di bidang pelaksanaan jasa konstruksi. Dan yang terakhir, turut mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan umum. Ruang yang memungkinkan adanya celah pada Undang-Undang Jasa Konstruksi, sampaikan disertai dengan solusi yang dapat Anda berikan. Gunakan teknik analisis SWOT. Yang pertama, strengths. Kewenangan serta tugas pemerintah diatur dalam undang-undang sehingga tidak terjadi penyalahgunaan jabatan. Yang kedua, dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah diminta untuk melibatkan masyarakat konstruksi sehingga tidak terjadi kesewenangan. Hak dan kewenangan masyarakat jasa konstruksi diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, weakness atau kelemahan. Tidak mengatur pembagian hasil dalam investasi badan usaha jasa konstruksi maupun perseorangan asing. Tidak mengatur tentang hak badan usaha konstruksi dalam melaksanakan tugasnya seperti tindakan penghalangan oleh warga sekitar yang dapat mengakibatkan keterlambatan penyelesaian konstruksi. Selanjutnya, opportunities atau kesempatan. Pembangunan yang semakin marak memungkinkan banyaknya investor asing yang akan berinvestasi di Indonesia, sehingga dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 yang mengatur jasa konstruksi memberikan kepastian hukum bagi investor dalam berinvestasi di Indonesia. Kemudian, badan usaha jasa konstruksi asing yang akan melakukan usaha jasa konstruksi di wilayah Indonesia diwajibkan menggunakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia serta menggunakan material dan teknologi konstruksi dalam negeri, sehingga kedepannya memungkinkan terjadinya peningkatan teknologi konstruksi dalam negeri serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dan yang terakhir, threats.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tidak mengatur mengenai pembangunan tenaga ahli asing dalam kontrak kerja. Yang dapat saya paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.